Hai teman-teman Rumah Kebangsaan, hadir lagi di podcast kita. Hari ini kita main ke kantornya Ibu Rery Lestari Murdija. Beliau adalah salah satu pimpinan di Majelis Permusyawaratan Rakyat. Kita mau kenalan sama Ibu Rery dan masih di episode untuk sosok perempuan inspiratif. Nah, selamat siang Ibu. Selamat siang. Ibu, ini kan satu-satunya pimpinan MPR perempuan gitu. Dan pengalaman Ibu di organisasi, di pekerjaan itu juga sudah banyak yang mendukung. Hari ini kita mau ngobrol tentang kenapa sih Ibu tertarik untuk masuk ke politik, terjun ke politik, dan apa yang Ibu ingin lakukan selama menjabat sebagai anggota Dewan di MPR. Yeah. Yang pertama, sebetulnya pertanyaan yang harus saya jawab adalah siapa sebetulnya yang meminta saya untuk terjun. Pak Surya Paloh. Saya 30 tahun bekerja di Media Group, dari berkarir dari kecil istilahnya, baru lulus kuliah dan kemudian betul-betul meniti karir ya. Saya mendapatkan sebuah pemahaman yang beliau juga sampaikan kepada saya bahwa ada saatnya di mana kita harus berjuang dan kita harus masuk ke dalam sistem. Dan atas dorongan beliau, awalnya tentu atas saya ini kan karena memang kader partai dan struktur partai pasti juga mematuhi perintah partai. Ketika partai memutuskan bahwa saya harus maju, memang ada pergolakan. Saya bilang saya ini pasti saya memang berjuang di Partai Nasdem, tetapi kemudian harus secara formal itu satu tantangan yang luar biasa. Tetapi setelah pertimbangan dan ya tentu dialog dengan diri saya sendiri dan saya mencermati betul apa yang disampaikan oleh Pak Surya, inilah saatnya untuk kita masuk ke dalam sistem dan memulai perjuangan ke dalam sistem dan memulai perjuangan secara benar. Dan dari berbagai macam proses perjalanan yang cukup panjang untuk diri saya sendiri, mudah-mudahan langkah awal ini juga bisa memberikan sesuatu yang berarti. Nah, kan kalau dulu itu banyak orang selalu bilang perempuan itu nggak cocok masuk di politik itu terlalu maskulin. Iya. Nah, kalau Ibu sendiri sudah masuk ke dalam, kan ada proses di dalam Partai Nasdemnya sendiri, terus kemudian sekarang sudah benar-benar berada di MPR, ada tantangan nggak sih? Sebetulnya begini, undang-undang sendiri sebetulnya sudah memandatkan bahwa dalam proses legislasi harus ada 30% keterwakilan perempuan dalam pencalonan. Keterpilihan itu soal lain lagi ya. Ini masih terjadi debat. Saat ini baru berhenti pada pencalonan saja. Tapi ketika kemudian para perempuan itu quote unquote berlaga di lapangan, tidak ada jatah 30% perempuan, tetap suara terbanyak yang duduk gitu ya. Nah, itu juga satu hal diskursus lain yang harus dikembangkan dan harus dipikirkan. Meskipun ada debat tersendiri yang mengatakan, loh kan perempuan mau disamakan hak dan kedudukannya. Jadi ketika berlaga, ketika kita bicara mengenai duduk dan jumlah, tidak boleh minta diprioritaskan dong. Tetap saja begitu di lapangan ya sudah, mari kita berlaga. Tidak kemudian 30, ya itu diskursus yang berkembang. Itu tentu masing-masing punya pemahaman dan ini juga hal yang harus kita challenge juga. Kalau saya sendiri pribadi berpendapat bahwa mestinya 30% keterwakilan perempuan itu tidak hanya dimulai dari alokasi pencalonan saja, alokasi kursi pun harus dilakukan meskipun masih ada perdebatan ya. Itu yang pertama. Yang kedua, Partai Nasdem sendiri adalah partai yang memberikan ruang kepada perempuan. Contohnya saya duduk sebagai pimpinan di dewan maupun di majelis itu adalah keputusan partai. Jadi keputusan dari partai untuk menempatkan siapa yang duduk sebagai pimpinan.
dan Partai Nasdem mempercayakan kepada saya, perempuan yang juga bicara soal perempuan. Hari ini Partai Nasdem memiliki jumlah keterwakilan perempuan lebih dari 30%. Jadi Ya, salah satu partai politik yang memang berhasil untuk Ya. masuk ke dalam partai politik. Ya. Ya, karena pada saat kami melakukan proses pencalonan, perempuan bukan hanya sebagai sebuah pelengkap dari persyaratan, tapi perempuan betul-betul menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses politik itu sendiri. Diajak, disertakan, dan turut mengambil keputusan. Itu juga yang memberikan ruang kepada kami sehingga para caleg-caleg perempuan di Nasdem bisa juga secara maksimal dan secara optimal. Nah, Ibu sebagai pimpinan MPR, sebagai wakil ketua, membidangi bagian aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat seperti apa sih Bu yang paling banyak Begini, diterima? ada beda ya antara tugas MPR dan DPR gitu. Sebagai anggota DPR, saya terpilih dari Dapil 2 Jawa Tengah, Demak, Kudus, dan Jepara. Saya menjadi legislator merepresentasi wilayah tersebut. Dan tentu pada diri saya melekatlah kewajiban tugas dan kewajiban saya sebagai anggota DPR yang berhubungan dengan masyarakat yang saya wakili. Sebagai ketua MPR, sebagai wakil ketua MPR yang dan dalam hal ini MPR juga memiliki tugas dan tanggung jawab. Karena anggota DPR kan juga anggota MPR ya, fungsi yang tentu berbeda dengan fungsi sebagai anggota DPR, dan di mana di dalam MPR ini melekat fungsi yang saat ini sebetulnya sangat krusial dan relevan. Bukan hanya relevan tapi sangat perlu untuk menjadi hal yang dan sangat konkret adalah karena di MPR disinilah kemudian landasan kebangsaan, 4 fondasi bangsa dan 4 konsensus kebangsaan yang kita kenal dengan dulu banyak disebut sebagai 4 pilar ya, Pancasila, Undang-Undang Dasar, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Bhinneka Tunggal Ika. Itu menjadi 4 konsensus bangsa yang harus diingatkan kembali kepada seluruh lapisan masyarakat bahwa kita memiliki 4 konsensus bangsa, dan saat ini menjadi sangat krusial dan sangat relevan dengan berbagai perkembangan yang terjadi belakangan ini. Indonesia itu bukan bicara, saya sih melihatnya tidak sebagai dalam terminologi demokrasi ini, bukan sebagai kita ada pergeseran ya, bukan masalah radikalisme, mungkin barangkali banyak yang melihat ini sebagai radikalisme, tapi kita melihatnya bahwa ini konservatisme. Ada pergeseran di mana secara tidak kita sadari seperti ada infiltrasi kepada budaya kita. Saya pribadi melihatnya itu sebagai infiltrasi. Yang orang melihat oh ini ada politik, ini lebih masalahnya politik, atau ada diskursus yang berkembang tapi hubungannya lebih kepada karena ada dinamika politik. Tapi ada yang barangkali juga karena latar belakang saya ya, saya dibesarkan dengan cara berpikir secara pendidikan, secara akademis selalu approach-nya adalah memang budaya. Saya melihat bahwa tanpa kita sadari 10-15 tahun belakangan ini ada hal yang berubah, yang masuk ke budaya masyarakat kita. Sekarang aja karena ada dinamika politik keluar, seolah-olah ini karena ada perbedaan politik. Enggak loh. Ini terjadi perubahan budaya, perubahan cara berpikir orang yang zaman dulu kita tidak pernah tahu. Nah, inilah yang sebetulnya harus segera kita jawab. Dan disinilah tugas MPR, disinilah tugas para pimpinan juga untuk bagaimana kembali dengan segala daya dan upaya mengingatkan masyarakat dan mengajak masyarakat untuk kembali mengenal, mendalami, dan bukan menghafalkan, tapi betul-betul memahami dan mengamalkan soul ya, jiwanya, paham bahwa ada 4 konsensus dasar kebangsaan yang sebetulnya sudah kita miliki. Sejarah Indonesia ini kan merdeka dan menjadi bersama-sama itu karena kita mau loh. Sejarahnya tahun 28.
Kita ini beda-beda semua. Kita ini banyak negara, banyak kerajaan masih ada. Masih negara-negara, masih wilayah-wilayah yang satu sama lain tidak memiliki sebuah koneksitas secara legal. Beda, bukan satu negara yang dijajah, enggak. Ambon berdiri sendiri, Aceh berdiri sendiri, Jawa bahkan negara merdeka loh. Tapi tiba-tiba semua seperti tersentak dan berpikir, oh kita ini harus jadi satu. Jadi Indonesia sebetulnya adalah sekumpulan bangsa-bangsa yang memutuskan untuk bersatu. Tahun 2028 ada pemuda dari Ambon, dari Jawa, dari Sumatera. Ketika semua sudah memutuskan untuk bersatu, semua berjuang untuk meraih kemerdekaan. Disitulah lahir 4 konsensus bangsa. Nah, inilah yang harus kita jaga. Yang dalam perjalanannya, tanpa kita sadari, tiba-tiba kita kaget. Kok 5 tahun terakhir ada sebuah perubahan yang begitu dramatis ya. Zaman saya kecil nggak pernah saya dengar ada cerita ada orang mau membangun rumah ibadah ditolak oleh lingkungan, itu nggak pernah terjadi. Zaman saya kecil tidak pernah saya dengar ada cerita perayaan hari besar agama tidak bisa dilakukan karena ditentang. Itu kedengarannya baru sekarang. Dan itu sepertinya zaman saya kecil, kawan-kawan yang berbeda agama itu bersama-sama saling merayakan, dan bahkan ada tradisi pada hari-hari agama tertentu kita sama-sama cari rezeki. Saya kebetulan dibesarkan di kota kecil ya, di Purwokerto, yang sangat saya bersekolah di sekolah Katolik. Kawan-kawan saya juga banyak kawan-kawan keturunan yang mereka juga masih juga merayakan tradisi mereka, dan rasanya baik-baik saja waktu itu. Bahkan kecil itu kami mengalami masa di mana kalau zaman kecil tuh yuk kita kalau Imlek main cari angpau misalnya, atau misalnya Natalan, sampai juga ketika Lebaran mereka sibuk gitu. Nah ini nih tiba-tiba hilang gitu. Tiba-tiba menjadi wah seolah-olah hal yang luar biasa gitu kalau kemudian ada peringatan hari besar agama gitu. Nah, kemana nilai-nilai ini? Nah, disinilah kembali seluruh anggota DPR dan seluruh anggota MPR harus mampu melaksanakan perannya, tugas fungsi dan perannya untuk kembali kepada konstituen dan melakukan sosialisasi atas nilai-nilai tersebut. Dan ketika turun dan melakukan sosialisasi bukan hanya sekedar kemudian menyampaikan atau membawakan presentasi dan berbicara, tetapi harus mampu menjembatani sedemikian rupa sehingga hal-hal tersebut bisa sampai dan kemudian menjadi pemahaman. Saya kira itu tantangan terbesar, dan disinilah kenapa peran dan fungsi MPR menjadi sangat penting pada saat ini. Nah, kalau terkait dengan kebijakan, ini terutama yang kebijakan terkait dengan perempuan, gitu. Apakah di DPR itu? Di MPR tidak ada sama sekali? Gini, beda, karena fungsi legislasi itu adanya di DPR, ya. Jadi memang MPR sama sekali tidak menyentuh itu. Betul, kan ininya beda. Nah, ya. Nah, kalau sekarang misalkan ini untuk 5 tahun ke depan, apa yang ingin Ibu lakukan sebenarnya, dan itu menjadi ambisi Ibu, keinginan Ibu? Nah, sebelum saya jawab ini,